Yeay, comeback. Halo guys. Eh, tes 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 tes. Wah, gila. Kenapa ya? Udah mulai malah grogi padahal tadi biasa aja. Oke. Kita tenang dulu ya. Video kedua aneh loh, rasanya jadi kayak grogi sama bingung mau ngomong apa. Padahal yang pertama bisa aja cuman nggak bisa ngolah katanya. Oke. Gue bikin buku ini buat review video buat review buku tahun satu aja ya tahun 91, lanjutan dari video sebelumnya. Dilan, review Dilan, buku Dilan tahun 90. Guys, ini yang sebelumnya, jadi kalian bisa tonton di video di ya, itu gua yang tahun 90 ini awal guys, 90. Sekarang kita mau lanjut ke 91. Nah, gue udah banyak mempersiapkan segala sesuatu yang video kedua ini, dari headset, kacamata. Kenapa gue pakai kacamata? Karena gue itu minus, jadi kalau misalnya dari jarak pandang aja deket aja kadang tulisannya itu nggak kebaca, makanya lebih baik gue pakai kacamata biar mudah melihat, atau yang interface kayak apa sih, pokoknya ada gitulah. Dari segi tempat background juga gue udah set. Gue pasang begini ya kan, konyol banget, gak apa-apa karena menurut gue belakangnya jelek dan gak pantas buat dilihat, makanya gue pasang begini. Jatuh jaket gue, ini jaket gue nih, ini jaket gue yang sekarang sering dipakai bokap, jadi gue jadi jarang pakai. Ini jaket gue masih gue pakai. Hahaha, jadi ngasih tahu ini. Langsung aja guys, grogi si anjing. Ini Dilan tahun 91, masih dari pandangannya si Milea. Nih si Milea nih. Oke. Masih dari si Minio. Oh iya, pertama-tama gue bikin review buku ini semata-mata buat mengingat gue bahwa gue pernah baca buku novel Dilan, biar suatu saat nanti kalau misalnya gue udah tua atau sudah punya anak, gue pernah baca buku Dilan ini loh. Jadi bukan bukan apa pokoknya bukan buat iseng, tapi ya udah gue buat nyari hobi gue, gemar buku, mau nyari semangat gue. Yang namanya baca buku bukan dari novel doang tadinya sebelumnya, cuman sebelumnya gue udah pernah cerita ya di video sebelumnya kenapa gue baca novel, kenapa gue baca buku novel. Udah di situ udah pernah gue jelasin. Jadi review buku Dilan ini khusus buat diri gue sendiri, nanti di masa depan ketika gue udah tua atau sudah bapak-bapak, entah anak gue mungkin bisa nonton ini. Terima kasih buat kalian yang udah mau nonton juga, bersyukur. Gue syukur banget kalau misalnya sampai di like. Like kocak banget, kayaknya udah kayak YouTube anjing. Di like, di komen positif biar nambah semangat, di share sama di subscribe. Nggak wajib sih sebenarnya, anjir udah kayak YouTube. udah Udahlah, gue langsung aja mau nge-review ini ya. Oke, dari sebelum kita mulai, gue mau kenal siapa sih yang bikin novel ini, siapa sih yang nulis novel ini. Novel ini ditulis oleh Ayah Pidi Baik. Ayah Pidi Baik, ini adalah Ayah Pidi Baik. Beliau sudah banyak bikin beberapa buku, dan buku ini adalah buku yang dijadikan film oleh beliau, karena bisa dibilang Dilan ini meledaknya benar-benar luar biasa, penggemarnya banyak. Makanya mungkin ayah ada yang mengajukan ke ayah buat bikin film, atau ayah kali yang
ngajuin buat bikin film. Kagak, gua nggak tahu, tapi ayah keren bikin sampai bisa bikin film. Ayah benar-benar keren, bisa buat dalam bentuk movie-nya. Toh oke, langsung aja gua review ya. Dari segi buku, Dilan hashtag 2. Kita lihat. Ini stiker gue yang nempelin. Di sini pustakanya banyak ya, kayak yang sebelum-sebelum sih. Cuman gue nggak tahu ini dicetak di mana nih. Dicetak di Jalan Cinambo nomor 146, Kelurahan Cisaranten Wetan, Bandung. Dari tadi dari Bandung. Sekarang ada isi buku, ini pembukaan Bandung ya. Ini dibikinnya di Bandung. Terus di sini ada isi buku. Ada karakter-karakter dari buku sebelumnya sih ini. Ada berapa karakter? Iya, bukan berapa. Yang inti dari cerita inti karakter dari cerita ini. Bisa mungkin ada tambahan juga di sini nih. Ini tambahannya kayak Pak Dedi, Mas Herdi, Suripto kayak tambahan itu. Repi ini tambahan. Ini dia ada Dilan, Milia, cakep ya Milia ya. Oke, isi buku pertama ini ada aku. Di aku ini menceritakan kembali siapa itu Milea. Dia ini menceritakan dia. Ini flashback lagi sih. Tuh, di sini ada flashback lagi pada bulan September 90, yaitu di sekolahku yang baru yang ada di daerah Bulan Batu, Bandung. Aku mulai mengenal orang bernama Dilan. Benar, ini pengenalan lagi. Nah, di sini ada Dilan tuh, keren ya. Gue suka motornya ini gara-gara Dilan. Cuma sampai sekarang belum kesampaian punya motor beginian. Mudah-mudahan tahun depan ya. Amin. Nah, ini lanjutan buku yang kemarin, dimana si Dilan menyatakan cinta pada si Milea. Langsung aja ya, lanjut. Nah, di sini lagi encem-encemnya nih Dilan sama si Milea karena mereka baru jadian. Tuh, habis jadian mereka hujan-hujanan pulang tuh. So sweet banget nih. Di filmnya juga sama nih. Pertama pas mulai filmnya itu mereka hujan-hujanan. Gila. Ini salah satu scan yang luar biasa sampai viral. Ini ya. Ada beberapa kata kalimat yang ini lucu lah. Lanjut. Nah, so sweet banget nih si Dilan tuh. So sweet banget ini sumpah. Cium jangan, tanya Dilan tiba-tiba. Serius, kata-kata itu membuat aku langsung kaget. Sebenarnya bukan ciuman ya, bukan ini, tapi gini tuh. Gak boleh guys ciuman, gak boleh. Stay halal brother. Di situ oke, lanjut aja. Lagi acem-acemnya, lagi enak-enaknya, lagi adem-ademnya. Lalu scan balik ke si Dilan nongkrong di warung BM. Si Dilan nongkrong di warung BM. Ketika sedang makan, si Dilan disamperin oleh seorang gerombolan anak, seorang gerombolan orang dewasa datang buat mukulin si Dilan. Keadaannya si Dilan itu kalau nggak salah ada berapa orang ya? Si Dilan sama temennya kalau nggak salah. Jadi di situ digebukin, dipukulin. Dia nggak tahu itu siapa. Bonyok sih, ada luka lah pokoknya di daerah muka, memar. Terus dari situ dia nggak tahu apa-apa karena kan dia lagi nongkrong, tiba-tiba dipukulin. Abis itu
si orang nggak kenal itu pergi cabut. Di situ si siapa sih temannya si Dilan itu lapor ke si Milia, gue lupa siapa namanya, si Pian, Pian kalau nggak salah si Pian, ngelapor ke si Milia. Dia bilang si Dilan digebugin katanya, dipukulin lah. Si Milia lagi jam pelajaran itu langsung minta izin buat keluar, bilangnya kalau nggak salah ke toilet atau apa, kalau nggak salah gitu. Jadi dia keluar, kalau nggak salah ya, gue nggak tahu soalnya review ini nggak apa-apa ya sesuai apa yang pernah gue baca ya, karena kalau baca ulang gue capek. Gak apa-apa, nanti kalau misalnya kalian penasaran bisa kalian baca, ini buat gambaran doang ya. Iya, dia habis itu dia lari ke warung BM, nanyain si Dilan kenapa, kamu kenapa, tanya bla 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 bla. Dia nggak tahu, dia jawab CIA, CIA kata si Dilan. Nggak tahu katanya, dia jawabnya yang ngegebukin CIA karena nggak tahu dia bilangnya. Padahal kan ya itulah ya gitu, padahal si ininya serius, si siapa si Milianya serius, nanya serius. Akhirnya dia kesel, kenapa kalau misalnya lagi keadaan serius si Dilannya bercanda terus, padahal si Milianya khawatir gitu, kenapa jangan sampai kejadian lagi lah gitu. Sebenarnya di novel-novel buku kedua ini adalah kekhawatiran dan kecemasannya si Milea gitu. Balik lagi ya, ntar gue ceritain lanjutannya. Itulah yang cemas sama khawatir itu, kasih tahu apa sih. Udah pokoknya gitu. Terus scan lanjut ke berapa hari kemudian dia lapor ke geng motornya. Kalau gue digebugin kata si Dilan, lapor ke geng motornya. Geng motornya dia lapor, terus dia minta ke geng motornya itu buat balas dendam, karena kan si Dilan itu panglima tempurnya. Buat balas dendam, set set set, set. Terus ngumpul lah dia di salah satu tempat buat balas dendam itu sama geng-geng motornya. Nah di situ temannya si Dilan itu ada yang cepu, si Pian juga. Si Pian itu ngelapor ke si Milea, ngasih tahu kalau si Dilan itu mau nyerang. Oh ya, gue belum cerita ya. Jadi yang ngegebugin si Dilan itu adalah kakaknya si Anhar. Anhar masalah. Kakaknya si Anhar. Kenapa kakaknya si Anhar ngegebugin si Dilan? Karena dari buku sebelumnya itu, review buku sebelumnya itu si Anhar itu cerita ke abangnya. Nah, abangnya ini kalau nggak salah teh geng motor juga apa, kalau nggak salah apa, pokoknya gitulah, macam kriminal atau pokoknya orang gitulah. Dia nggak ikhlas kan kakaknya, makanya ngebukin si Dilan dengan secara diam-diam. Dilan pun nggak tahu. Nah akhirnya si Dilan tahu. Nah si Dilan tahu, dia mau balas dendam, ajakin geng motornya. Di balik itu, dan yang gue ceritain, si Milia udah tahu, datang ke lokasi karena si Pian itu ngasih tahu di tempatnya di sini 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 tempat nongkrongnya. Keadaannya waktu itu si siapa, si di rumahnya si Milia itu ada saudaranya, saudara kecilnya si Yugo. Jadi jatuhnya tantenya si Milea lagi datang ke rumahnya si Milea. Di situ lagi ada ketemu keluarga lah gitu. Nah terus ada telepon lah kan, kalau nggak salah itu ada telepon dari si Pian ke si Milea. Dia bilang gini 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 gitu. Lalu dia bilang ke si Yugo alasannya pengen main keluar bareng si Yugo gitu. Emang si Yugo itu suka sama si Milea, cuman si Mileanya kurang kurang serak lah, kurang seneng lah sama si Yugo gitu. Jatuhnya kayak saudara, suka sama saudara gitu, senang sama saudaranya gitu. Cuman si saudaranya kurang suka gitu. Tapi banyak ya. Kayaknya sebelum-sebelumnya gue belum ya. Gue belum cerita kayaknya. Sebenarnya ada scan yang sambungnya, cuman itu bukan inti sih. Ya gitu dah kalau salah. Iya gitu, kalau nggak salah baru baru datang ke rumah si Hugo juga sama orang tuanya, ke rumahnya si Milia buat silaturahmi. Terus teh udah keluar lah, minta dianterin ke tempatnya si Dilan. Si Hugo mah nggak tahu, ternyata dianterin ke situ, dikiranya ya buat main aja. Datang ke situ, si Milia ngeliat ada apa ini kan dia gara-gara dibilang itu, apakah bener mau nyerang si ini kakaknya si Anhar. Turun di situ,
turun, si samperin si Dilan sama si Milea di situ ngebacot si Milea, bacot apa pokoknya bikin jangan sampai si Dilan itu nyerang si ini, tetap aja kekeh si Dilan mah pengen nyerang gitu. Terus dengan lirikan seret ngeliat si Yugo, si Dilan itu dikira itu si Yugo itu ininya gebetan. Mulai di situ mulai kacau tapi pikirannya si Dilan itu, malah makin jadi sebenarnya itu dia. Terus cabut si ini tarik seret, dia bilang alasannya nggak bakal nyerang si Dilan, nggak bakal nyerang si kakaknya ini. Tetap aja si Milea mah nggak percaya, nyuruh pulang. Akhirnya si Milea cabut balik dalam keadaan sedih kalau nggak salah teh, nangis pulang cabut. Si Dilan malah makin jadi gara-gara dia ngeliat si Milea sama si Yugo. Berangkat lah, berhenti dulu bikin strategi, blak 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 blak. Seret, hari selanjutnya si Milea dapat kabar bahwa Dilan di penjara. Situ mulai panik dia, datang ke rumahnya si Dilan, tanya bla 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 bla. Di situ datang ke penjaranya si Dilan, bla 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 bla. Scan di mana si Dilan nyerang itu ntar gue ceritain di buku yang ketiganya ya, karena di situ dari sisi pandangnya si Dilan di situ diceritain, nanti ntar gue kasih tahu buat buku lanjutannya. Ini bisa dibilang ini kan dari sisinya si Milia ya. Kalau dari sisinya si Milia gitu, dari situ sebenarnya dari situ udah mulai romantis lagi nih. Si Dilan dekat lagi sama si Milea, nerima lagi dengan baik, jangan sampai keulangan lagi. Tapi di situ, di balik situ cemasnya dia malah makin tinggi, khawatir dia makin tinggi sama si Dilan gitu. Hari demi hari dia keluar, ternyata pas hari kemudian pas keadaan si Dilan lagi diskors, karena kan gara-gara dikira mau tawuran ngebunuh gitu kan, ngebunuh kakaknya si Anhar, nusuk lah pokoknya. Kalau nggak salah teh mau nusuk, dia bawa pisau apa itu, dia ketahuan sama sekolah mau diskor. Pas mau diskor, bukan pas mau diskor, emang udah diskor waktu itu. Pas hari selanjutnya dia diskor, dia dapat kabar lah bahwa si Akel meninggal, digebukin. Tuh datang dia ke sekolahannya. Terus si Mila juga udah dapat kabar, bukan dapat kabar ya, dia si Dilan yang ngabarin si Mila. Dia datang ke kelasnya, suruh keluar dulu. Pas suruh keluar teh panggil keluar dulu bentar, ngobrol. Di situ si Dilan, si Mila kaget kenapa ini, dia ngejelasin si Dilan, cuman si Mila ini nggak percaya kalau si Dilan itu nggak ikut campur itu hal si Akeo meninggal. Akhirnya diajakin sama si Dilan buat jenguk si Akeo nanti pulang sekolah. Cuman si Dilannya nggak mau, dia pengen bareng si siapa gue lupa, ketua kelasnya tuh, ketua kelas dari si Milea yang seneng sama si Milea juga. Dia bareng itu, dia naik mobil ke rumahnya si Akeo. Si Dilan udah sampai duluan, baru si Milea datang sama teman-teman kelasnya. Di situ berkabung, di situ pun si Dilan canggung ngobrol sama si itu juga, gara-gara mulai dari situ cekcoknya. Si Dilan sama si Mileanya khawatir berlebihan, cemasnya berlebihan. Mulai dari situ si Dilan dicari-cari sama polisi. Ini si Akeo mau nanyain sebenarnya, mau si Akeo kenapa, karena kan si Dilan ini temennya satu tongkrongan, satu ini juga geng motor gitu. Di balik cerita itu sebenarnya si Akeo itu matinya bukan karena dia ribut, bukan karena dia berantem, tapi ada salah satu warga kampung yang lagi tawuran, cuman salah targetnya malah kena si Akeo. Salah paham si Akeo yang kena, padahal dia lagi nongkrong di warung. Ditarik, digebukin, dipukulin, mungkin ditusuk pakai sajam juga. Akhirnya dia meninggal. Dan ya udah, yang kena teman-temannya si Akeo, padahal si Akeo pun nggak salah gitu kan. Orang lagi nongkrong ditarik, digebukin, dipukul, dibunuh.
yang kena teman-temannya semua. Akhirnya si Dilan ini cabut ke rumah temennya, kepala geng motornya. Dia tidur di situ karena orang tuanya pun tahu, orang tua si Dilan tahu kalau temannya meninggal, si Akel. Si ibunya Dilan nggak mau si Dilan pulang ke rumah dulu, nggak mau, dia nggak mau, tinggal aja dulu jauh sono. Orang tua bapaknya kalau salah yang ngomong, bapaknya apa ibunya pokoknya gitulah. Jadi si Dilan itu cabut ke rumah ketua geng motornya. Di situ dia tidur. Beberapa hari kemudian datanglah polisi kalau nggak salah tuh, panggil. Nggak bersalah, pulang lagi, cuman dia belum mau pulang waktu itu keadaannya. Datanglah si Milea, karena dibalik itu si Milea pun khawatir sama si Dilan, khawatir dan cemas, ya wajar ya, karena cowoknya eh cowoknya yang dia senang, yang dia suka, yang dia sayang dalam keadaan seperti itu. Jadi dikira dia, si Dilan itu banyak berubahnya gara-gara eh masalah itu. Padahal bisa dibilang tekanan ya buat si Dilan ya, tekanan karena dia nggak salah apa-apa gitu. Dimana kalau misalnya ya dia nggak salah apa-apa, dia nggak ngelakuin apa-apa, nggak ngelakuin hal itu, udah gitu ditambah lagi tekanan dari orang tuanya, ditambah lagi tekanan dari si Milea. Disitulah pelampiasannya emosi ketika ketemu. Itu ketemunya pas si Milea nyamperin ke rumahnya si geng motor itu. Dia datang kalau nggak salah ngobrol, cekcok, ditampar si Dilan, plok. Tapi tetap si Dilan mah ditampar si Milea cabut, si Dilan nyamperin, tetap dia mau ngajakin nganterin pulang gitu, jangan sendiri. Tetap aja si Milea mah nggak mau, maunya sendiri, udah pulang sendiri gitu, jalan kaki. Terus dia balik, ditanyain nama ini, dia bilang nggak tahu. Tapi sebenarnya kalau dia udah bareng tongkrongannya ya, si Dilan itu lupa sama hal yang kayak gitu ya. Maksudnya masalah-masalah itu udah lupa, ya udah yang penting have fun aja di situ. Bukan have fun ya, merasa semuanya karena salah juga, nggak merasa bersalah sih, nyari tenangan mereka semua karena dituduh gitu. Si Dilan, apalagi si Dilan kalau misalnya udah sendiri, disalahin orang tuanya, pasti kepikiran disalahin orang tuanya, disalahin si Milea, ditekan sama Milea, terus dicariin polisi juga. Abis itu udah clear, nggak ada masalah lagi. Nah di situ puncaknya si Milea itu khawatir parah, cemas parah. Dari dibalik khawatir dan cemas itu, dia malah jadi benci sama si Dilan, kesel dia sama si Dilan jadinya. Akhirnya ketika dia kesel dan benci, di situ nggak bisa clear lagi masalahnya, udah kayak berkebalikan aja. Terus di situ semua udah mulai adem karena udah ketahuan si Dilan juga nggak salah. Cuman dibalik itu mereka renggang karena si Dilannya udah, gimana sih yang orang yang namanya sayang banget tiba-tiba biasa aja gara-gara si ceweknya itu berlebihan, tau gak lo, khawatir cemasnya tuh berlebihan gitu. Padahal si cowoknya nggak mau gitu jatuhnya. Waktu itu si Dilan bilang itu dia dikekang, kerasa dikekang gitu jatuhnya. Padahal waktu itu udah dipermasalahinnya, diselesainnya pengennya bareng si, diselesainnya sama orang tuanya, sama ibunya si Dilan. Waktu itu mereka ditemuin, mereka ketemu, terus di balik itu mereka cekcok itu, si ibunya ngebela si Milea juga cekcok sama sini. Dia bilang dia alasannya karena sayang, jangan pernah ikutan lagi. Padahal di situ si Dilan sekalipun sama geng motornya nggak pernah udah ikut-ikutan kayak gitu lagi semenjak ketangkep polisi itu. Udah sebenarnya itu dia nggak lagi, cuman masih aja dibikin pikirannya si Milea itu negatif ke si Dilan itu. Akhirnya ya udah mereka pulang beres ya udah. Mungkin dari situ udah mulai nggak ada buat hubungan lagi. Mereka pun ya wajar lah ya kalau misalnya udah egonya udah mati tinggi, itu udah sabodo teuing gitu. Ntar kalau misalnya udah berapa bulan atau seminggu baru itu reda, biasanya berapa bulan kemudian baru ngerasa iya ya, begini ya gitu. Jadi sebenarnya di Dilan gitu juga sama, kenapa begini ya gitu nanti ceritain akhirnya dia bla 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 hidup. Mereka udah nggak pernah, si Dilan nggak pernah ikut tawuran lagi di sekolah yang baru. Dia dikeluarin kan, si Dilan itu gara-gara itu dia dikeluarin. Kalau nggak salah udah dikeluarin duluan ya. Dia dikeluarin kalau nggak salah. Dia sama Anhar dikeluarinnya deh. Dia pokoknya udah nggak sekolah di situ lagi. Masalahnya kalau nggak salah dia keluar dari itu gara-gara berantem sama Anhar apa si Akia meninggal. Pokoknya dia keluar sekolah baru, akhirnya hidup masing-masing. Si Milea
Milea lulus, si Dilan juga udah lulus. Cuman di buku ini kan jatuhnya si ceritanya si Milea ya. Jadi di sini dibaliknya ceritanya si Mileanya lulus, beres lulus. Kalau nggak salah dia kuliah pindah ke Jakarta. Dia pindah ke Jakarta. Nah di Jakarta dia mulai magang, ketemu calonnya, calon suaminya. Nah di balik calon suaminya itu, dia nggak kuliah, dia kuliah cuman waktu itu pacaran sama calonnya, udah kerja. Terus nah udah beres berapa tahun kemudian itu si Dilan ini ketemu lagi sama si Milea, cuman di Jakarta. Kebetulan dia lagi magang di Jakarta gitu. Dia lagi magang di Jakarta, ketemu si masih Milea. Yang sapa duluan teh si Milea, kalau nggak salah yang sapa duluan si Milea, si engah duluan si Milea. Cuman kayaknya ngobrol nggak panjang karena nggak ngeh deh. Pas udah berapa kemudian baru dia nyariin si Mileanya. Lewat ketemu nggak ngeh, cabut si Dilannya, gitulah pokoknya cabut dia sudah. Kalau nggak salah si Mileanya itu lagi ada acara di tempat kerjanya si calonnya ini tuh. Nah dari situ kalau nggak salah ketemu lagi sama si Dilan sama Lea waktu itu teh. Tuh. Iya bener, di akhir cerita ini itu berarti lanjutannya si novel kedua kalau ketemu lagi nanti. Akhir cerita dari Dilan tahun 91 itu yang dari pandangannya si Milea itu. Mereka terakhir bukunya ini ceritanya si mereka papasan doang, nggak ketemu, berarti bukan nggak ketemu, nggak ngobrol. Jadi papasan doang. Si Milea nanya ke, waktu itu ketemu di gedung tempat kerjanya si Milea, namanya Mas Herdi calonnya itu ya, namanya Mas Herdi calonnya si Milea, Mas Herdi. Terus dia nanya ke lobi, waktu itu dalam keadaan di bawah sih lantai 1 ketemunya. Dia nanyain ke lobi, cowok yang tadi siapa, katanya anak magang namanya ini gitu. Akhirnya dibalik itu dia nyesal ya, gitu aja sih ceritanya. Oh iya, ini juga ada penyesalan sih dari si Milea gara-gara dia bertingkah kayak gitu. Di buku ini ada penyesalannya si Milea. Dia nyesel pernah ngelakuin hal yang seperti itu ke si Dilan, padahal faktanya enggak. Itu salah ceweknya karena terlalu over sayang, terlalu over cinta. Jadi kalau buat kalian gue jadi kasih tahu nih ke kalian ya, kalau misalnya masih dalam keadaan pacaran, nggak ada ikatan apapun itu, sebisa mungkin menurut gua jangan terlalu sayang sama dia, jangan terlalu cinta sama dia. Nanti kalau misalnya lu terlalu sayang sama dia, kalau emang dia bukan jodoh lu bakalan nyesel, lu bakalan ngerasa bersalah sama apa yang lu lakuin itu. Jadi buat kalian jangan sampai ya, minimal kalau misalnya kalian belum siap pacaran, menurut gua ya simpen aja dulu duit lah buat apa yang kalian mau, nyenengin orang tua. Apalagi kalau yang masih ada ya, maaf kalau yang masih ada, menurut gua nyenengin orang tua aja dulu cukup. Apalagi yang masih muda, yang baru kerja, yang so-soan mau pacaran, duit habis ya karena pacaran, gara-gara terlalu sering jajanin. Menurut gua udah segitu aja reviewnya. Jadi menurut gua di sisi ini pun banyak diambil hikmahnya. Kalau misalnya suka atau seneng, atau kalian lagi dalam pacaran, lagi dalam keadaan pacaran, lagi pacaran, itu nggak boleh terlalu berlebihan. Yang ada kalau misalnya berlebihan atau kecemasan, khawatir berlebihan, itu malah membuat pola pikir kalian menjadi negatif. Pola pikir yang negatif ya, jadinya akhirnya begitu. Si cowoknya nggak suka, akhirnya udahan. Jadi udahlah, gitu aja dah ya. Gue juga nggak bisa ngomong panjang lebar masalah cinta-cintaan. Gue juga nggak tahu, nggak paham. Karena lebih baik kalau misalnya masalah cinta, kalau kalian udah siap, lebih baik langsung nikah aja. Dah siap bos, dah
Sekian dari gua reviewnya. Terima kasih banyak. Ini adalah review kedua dari Dilan tahun 91 dari Pandang si ini ya, karena buku pertama buku kedua itu adalah dari pandangnya si Melia baterainya habis. Kalau itu yang ketiga review buku selanjutnya dari pola pandangnya si Dilan. Nanti kita lanjut ke yang kedua. Hikmahnya banyak guys, jadi bisa diambil. Buat kalian yang mau baca buku ini, beli di tempat buku resmi. Jangan yang cetakan abang-abang, jangan. Cetakan aslinya ya, penerbit aslinya, buat support Ayah Pidi Baik, buat support para penulis novel Indonesia, buat support mereka. Kalau kita juga punya punya novel yang hebat-hebat dan keren-keren. Oke. Sekian dari gua. Terima kasih banyak. Gak perlu di like, gak perlu di komen, perlu banget support kalian. Dan gue pun iseng-iseng doang bikin beginian. Udah iseng ya, senang kali ya, senang bikin beginian karena pengen buku ini. Tadi udah gue jelasin yang pertama, karena pengen review buku ini. Banyak juga nanti gue mau review buku, bukan dari Dilan doang. Buat selanjutnya mungkin diberesin dulu ya, baru nyari buku lain lagi yang udah habis gue baca buat di review. Sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalani hari hebat kalian. Dah.